Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, meskipun masih harus belajar di rumah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah huruf hijaiyah. Oh ya, ada yang tahu nggak apakah huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah adalah huruf Arab. Kira-kira ada berapa ya huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah ada 29. Huruf hijaiyah diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Dan jangan lupa ya anak-anakku di rumah, ketika kita menulis atau membaca huruf hijaiyah, dimulai dari kanan. Baiklah anak-anakku, berikut ini adalah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, bot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Itulah huruf-huruf hijaiyah. Hari ini kita akan belajar tentang tanda baca huruf hijaiyah. Ada yang sudah tahu tanda baca huruf hijaiyah itu disebut apa sih? Ya, benar sekali. Tanda baca huruf hijaiyah disebut dengan harokat. Apa anak-anak? Benar, harokat. Anak-anak, sebenarnya ada banyak sekali harokat. Tetapi hari ini kita cukup belajar 3 tanda baca huruf hijaiyah. Ada 3 harokat. Yang pertama adalah fathah. Yang kedua adalah kasroh. Dan yang ketiga adalah dhammah. Untuk bentuknya, anak-anak bisa lihat di gambar bagaimana bentuk fathah, bagaimana bentuk kasroh, dan bagaimana bentuk dhammah. Setelah anak-anak mengetahui bentuknya, sekarang kita belajar tentang cara membaca harokat fathah. Harokat fathah adalah sebuah garis di atas huruf hijaiyah. Jadi tempatnya fathah itu ada di atas huruf hijaiyah ya anak-anak. Nah, fathah itu digunakan untuk tanda baca A. Anak-anak bisa melihat contoh. Di contoh ada 3 huruf hijaiyah, ada alif, ba, dan ta. Nah, setiap huruf hijaiyah itu sudah diberi harokat fathah, sehingga cara membacanya adalah a, ba, ta. Silakan ditirukan anak-anak. A, ba, ta. Wah, pintar sekali anak-anak. Nah, sekarang kita belajar cara membaca harokat kasroh. Anak-anak, kasroh adalah sebuah garis di bawah huruf hijaiyah. Digunakan untuk tanda baca I. Silahkan dilihat huruf yang ada di gambar. Ada alif, ba, dan ta. Telah diberi harokat kasroh. Sekarang cara membacanya adalah I, B, T. Bagaimana anak-anak? Oke, silahkan ditirukan. I, B, T. Selanjutnya adalah cara membaca harokat dhammah. Nah,
Harokat dhammah ini bentuknya sedikit berbeda dengan fathah dan kasroh. Dhammah adalah tanda koma di atas huruf hijaiyah. Jadi bentuknya anak-anak seperti koma. Tapi hanya seperti ya. Anak-anak bisa melihat contohnya di gambar. Ada 3 huruf hijaiyah, alif, ba, dan ta. Lalu diberi harokat dhammah. Harokat dhammah digunakan untuk tanda baca U, sehingga dapat dibaca u, bu, tu. Silahkan ditirukan. U, bu, tu. Sekarang biar anak-anak bisa lebih mudah dalam memahami harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Di situ ada 2 huruf hijaiyah, alif dan ba. Mari kita membacanya. Untuk yang alif dibaca a, i, u. Untuk yang ba, yang bawah dibaca ba, bi, bu. Ada fathah yang di atas dan ada kasroh yang di bawah huruf, dan ada dhammah yang berada di atas huruf seperti koma. Kita akan belajar Al-Quran hadis dengan materi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Ayat pertama disebut lafal basmalah. Ayat kedua disebut lafal hamdalah. Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Al-Fatihah selalu dibaca setiap sholat. Ternyata surat Al-Fatihah juga punya nama lain loh. 1. Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. 2. Ummul Kitab, artinya induk kitab. 3. As-Sabul Masani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Hari ini kita akan belajar mengenai surah An-Nas. Dengan surah An-Nas, kita mengenal, melafalkan, dan kemudian menghafal surah An-Nas. Baiklah, kita mulai pembahasan surah An-Nas. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah. Surah An-Nas menempati urutan surah ke-114. Dan apakah anak-anak tahu? Surah An-Nas merupakan surah terakhir dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan setelah surah Al-Falaq. An-Nas sendiri artinya adalah manusia. Di dalam Al-Quran ada 2 surah yang disebut Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Mengapa? Karena keduanya mengandung ta'widz atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak, marilah kita membaca surah An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.